Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Edi Pratama selaku moderator dari kelompok 4. Untuk kelompok 4, silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Nur Maria, NIM 2022. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Pacaca Anugrah, NIM 2022-151-095. Perkenalkan, nama saya Umar, NIM 2022-15111. Perkenalkan, saya Aldi Dio Pratama, NIM 2022-15-1102. Perkenalkan, nama saya Muhammad Boycat, NIM 2022-15-1085. Kami mempresentasikan makalah yang teori bermain, memahami makna, fungsi, dan mendapat pendidikan jasmani yang akan dipaparkan oleh Nurul Barika. Baiknya saya akan menjelaskan materi makna bermain. Bermain adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan hiburan dan semangat. Aktivitas bermain tidak hanya terbatas pada anak-anak, tetapi juga penting bagi orang dewasa. Bermain memiliki banyak makna dan manfaat yang dapat mempengaruhi perkembangan individu secara fisik, sosial, emosional, dan kognitif. Pada materi ini kita akan menjelajahi makna bermain secara tepat. Beberapa makna dalam teori bermain. 1. Makna fisik. Bermain memberikan rangsangan pada perkembangan fisik seseorang karena melibatkan gerakan dan aktivitas yang tepat. Yang kedua itu makna sosial. Bermain juga memiliki nilai sosial yang penting. Jika kita bermain, kita berinteraksi dengan orang lain dan belajar untuk bekerja sama dalam kelompok. Terus yang ketiga itu makna emosional. Bermain memiliki peranan penting dalam perkembangan emosi seseorang. Terus yang keempat makna kognitif. Bermain juga memiliki manfaat kognitif yang signifikasi. Aktivitas bermain menyediakan tantangan dan rangsangan intelektual. Fungsi bermain dalam menjas. Yang pertama itu fungsi pemenuhan kebutuhan dasar tubuh. Bermain dalam menjas membantu pemenuhan kebutuhan dasar tubuh seperti gerakan fisik, koordinasi motorik, kekuatan otot, dan kebugaran jasmani. Yang kedua, fungsi penguatan keterampilan motorik. Bermain dalam menjas dapat membantu mengembangkan keterampilan motorik halus maupun kasar. Terus yang ketiga itu fungsi pengembangan keterampilan sosial. Bermain dalam menjas memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dengan teman kelas atau yang lainnya. Yang keempat, fungsi peningkatan daya kreasi dan imajinasi. Bermain dalam menjas dapat merangsang daya kreasi dan imajinasi siswa. Terus yang kelima itu fungsi relaksasi dan kepuasan emosional. Bermain dalam bermain dalam menjas juga memiliki fungsi relaksi dan kepuasan emosional. Melalui bermain, siswa dapat merasakan dan halus. Untuk para audiens tolong diperhatikan. 7. Peningkatan kesehatan dan kebugaran. Bermain dalam pendidikan jasmani juga berfungsi untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. 8. Pendidikan keterampilan kooperatif. Bermain dalam kelompok atau tim mengajarkan siswa untuk bekerja sama, berbagai mengambil giliran dan menghargai perbedaan. 9. Pengembangan keterampilan kognitif. Bermain juga meningkatkan aktivitas kognitif seperti memecahkan teka-teki, memprediksi dinamika permainan dan membuat strategi.
Manfaat: 1. Meningkatkan kesehatan fisik. Dengan bermain, siswa akan terlibat dalam aktivitas fisik yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. 2. Mengembangkan keterampilan motorik. Bermain dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar. 3. Meningkatkan interaksi sosial. Bermain dalam kelompok atau tim dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial. 4. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Bermain juga dapat merangsang pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa. 5. Meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab. Dalam bermain, siswa akan belajar untuk mandiri dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Pendidikan jasmani dalam KTSP adalah suatu proses pendidikan melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh anak jasmani, psikomotorik, kognitif dan efektif setiap siswa. Bermain pada intinya adalah aktivitas yang digunakan sebagai hiburan. Kita mengartikan bermain sebagai hiburan yang bersifat fisikal yang tidak kompetitif, meskipun bermain tidak harus selalu bersifat fisik. Bermain bukanlah berarti olahraga pendidikan jasmani, meskipun elemen dari bermain dapat ditemukan di dalam. dapat membantu dalam pengembangan keluarga kesehatan gereja dan kami. Dalam bermain, seorang melakukan gerakan dan tindakan sebagai kelompok berkelompok, saling melakukan sesuatu bola. Pengembangan penampilan motor. Bermain memberikan kesempatan bagi individu sendiri untuk mengembangkan misalnya bermain bola dengan menggunakan keterampilan dari motor, Charles ini. Kemudian peningkatan kesehatan, bermain sebagai pendidikan jasmani juga berkontribusi pada peningkatan kesehatan. Yang mana secara teratur dapat meningkatkan sistem kardiovaskular, mengurangi kalori dan mengurangi dapat pendidikan gaya hidup. Bermain sebagai pendidikan jasmani juga meningkatkan kemampuan dan kesadaran akan pendidikan gaya hidup yang aktif. Berbaik bagi masa yang dapat dan memainkan peran penting dalam pendidikan jasmani, bermain dalam pengembangan keterampilan motorik, kesehatan, dalam pengembangan keterampilan aktif, berpikir, dalam kebutuhan jasmani mereka. Oleh karena itu, kemudian lakukan ruang itu untuk bermain dalam proses belajar pendidikan jasmani sangatlah penting agar siswa dapat tumbuh dan berkembang. Secara holistik dengan bermain, siswa dapat meningkatkan kesehatan fisik, mengembangkan keterampilan motorik, meningkatkan interaksi sosial, kemampuan berkritis, serta meningkatkan kemandirian dan jawab. Bermain dalam pendidikan jasmani tersebut tidak hanya memberikan dampak positif pada siswa dalam aspek fisik, tetapi juga dalam lingkungan sosial, mental dan emosional mereka. Bermain dapat menjadi pendidikan jasmani yang ternilai karena meningkatkan aktivitas fisik, pengembangan keterampilan motorik, meningkatkan kesehatan dan penerapan gaya hidup. Itulah dari Pak. Mungkin ada yang selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Dua sesi kita. Baiklah, perkenalkan, nama saya Luciana, NIM 2022-151108. Izin bertanya, bagaimana bermain dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional dalam pendidikan jasmani. Ya, terima kasih. Apakah ada yang mau tanya lagi? Tidak ada lagi. Baiklah, perkenalkan nama saya Ikhlas Jasa, NIM 2022-1510-9
Apakah ada peran bermain dalam meningkatkan kreativitas dan imajinasi individu dalam pendidikan jasmani? Sekian, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kita isi pertanyaan. Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Salah. Perkenalkan, nama saya Aditya Medika, NIM 2022-15116. Bagaimana peranan bermain atau permainan terhadap pendidikan jasmani? Perkenalkan, nama saya Dia Selfie NIM 2022-151-048. Izin bertanya kepada Aldi. Apa kontribusi bermain terhadap perkembangan kognitif dan penyelesaian masalah siswa dalam pendidikan jasmani? Terima kasih. Baiklah, apakah masih ada yang bertanya? Nando. Perkenalkan, nama saya Fernando Silva, NIM 2022-15-11-17. Izin bertanya kepada Boysa. Bagaimana cara Boysa sebagai guru untuk mengajak dan memotivasi siswa agar mau mengikuti olahraga, sedangkan anak zaman sekarang sebagian ada yang malas berolahraga? Sekian, terima kasih. Baiklah, saya menjawab dengan biasa. Apa kontribusi bermain terhadap perkembangan kognitif dan pemecahan masalah siswa dalam pendidikan jasmani? Bermain memiliki banyak kontribusi positif terhadap perkembangan kognitif dan pemecahan masalah siswa dalam pendidikan jasmani. Antara lain satu, pengembangan keterampilan motorik. Bermain melibatkan gerakan fisik seperti berlari, melompat, dan bermain olahraga. Ini membantu siswa mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar yang dapat mendukung perkembangan kognitif mereka. Dua, peningkatkan konsentrasi. Bermain membutuhkan fokus dan konsentrasi, terutama dalam permainan yang melibatkan aturan dan strategi. Ini dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan mereka untuk berkonsentrasi yang penting dalam penyelesaian masalah. Tiga, pengembangan keterampilan sosial. Bermain sering melibatkan interaksi dengan teman sebaya. Ini membantu siswa belajar berkomunikasi, bekerjasama, dan menyelesaikan konflik yang merupakan keterampilan sosial yang penting dalam penyelesaian masalah. Yang keempat, meningkatkan kreativitas. Bermain dapat merangsang kreativitas siswa, terutama dalam permainan yang melibatkan imajinasi dan kreasi. Kemampuan berpikir kreatif adalah aspek penting dalam penyelesaian masalah. Yang kelima, pembelajaran aturan dan strategi. Banyak permainan memiliki aturan dan strategi tertentu. Siswa belajar mengikuti aturan, mengembangkan strategi dan tindakan mereka yang merupakan keterampilan penting dalam penyelesaian masalah. Terakhir, pengalaman belajar langsung. Bermain menunjukkan siswa belajar melalui pengalaman langsung yang sering mencari lebih efektif daripada pembelajaran teoritis. Mereka dapat menghadapi tantangan dan mencoba solusi secara aktif. Bagaimana saudari? Yes. Terima kasih, Aldi. Lagi saya ingin menjawab pertanyaan dari Nando. Bagaimana cara Boysa sebagai guru untuk mengajar dan motivasi siswa agar mau mengikuti olahraga, sedangkan anak zaman sekarang sebagian ada yang malas berolahraga? Yaitu ada 3. Pertama, guru harus jaga peranan mengajar dan motivasi siswa. Kedua, guru harus mampu membuat suasana belajar olahraga itu lebih menyenangkan. Ketiga, apabila anak itu masih tidak mau, maka harus ada motivasi dan bantuan dari orang tua. Bagaimana sekarang? Saya akan menjawab pertanyaan dari bagaimana bermain dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional individu dalam pendidikan. Kedekatan.
Yang pertama itu meningkatkan interaksi bermain dalam kelompok atau tim memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan teman sebaya mereka. Terus yang kedua itu meningkatkan kemampuan mengendalikan emosi. Bermain memberikan kesempatan bagi individu untuk menghadapi tantangan, kegagalan, dan keberhasilan. Terus yang ketiga itu meningkatkan kemampuan mengelola konflik. Dalam bermain, individu mungkin menghadapi konflik atau perbedaan pendapat dengan teman sebaya mereka. Terus yang keempat itu meningkatkan rasa percaya diri. Bermain dapat membantu individu mengembangkan rasa percaya diri dan harga diri yang positif. Ya, jelas. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aditya, bagaimana peranan bermain atau permainan terhadap jasmani. Bermain merupakan bagian dari ruang lingkup yang dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Bermain mampu membawa anak ke arah perubahan yang positif baik dalam aspek fisik, psikis maupun sosial. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ike, yaitu apakah ada peran bermain dalam meningkatkan kreativitas dan imajinasi individu dalam pendidikan jasmani? Jawabannya tentu saja ada. Kenapa? Karena seorang anak akan meningkatkan kreativitas permainannya seunik mungkin dan semenarik mungkin. Karena di teman-teman sebaya masih kecil pasti akan meningkatkan kreativitas baik itu dari segi fisik, kognitif, baik itu dari segi ketahanan fisik, faktor sosial, di mana itu juga mempengaruhi peran bermain dalam meningkatkan kreativitas. Dengan adanya kreativitas, anak tersebut tidak akan mudah mengalami jenuh dalam melakukan aktivitas fisik pendidikan jasmani seperti bermain sepak bola, bermain badminton, bermain silat, dan yang lain-lain. Karena dengan kreativitas imajinasi individu dari diri dalam anak itu sendiri, maka pendidikan jasmani akan menjadi lebih menarik dalam mengikuti pembelajaran yang akan kita praktekkan. Baiklah, kita buka sesi pertanyaan yang kedua. Ada 5 pertanyaan. Baiklah, saya yang bertanya, bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi anak yang berkebutuhan khusus dengan gangguan emosional? Saya akan bertanya kepada guru. Pertanyaannya, benar. Mengapa bermain penting dilakukan untuk menstimulasi tumbuh kembang anak? Masih ada yang bertanya? Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 5. Apa tujuan pendidikan jasmani dan olahraga? Apa tujuan pendidikan jasmani dan olahraga? Terima kasih. Pertanyaan saya ada, apa saja fungsi-fungsi manajemen pendidikan dalam pendidikan jasmani? Saudara Sadam, ulang. Baiklah, untuk saudara Sadam dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pemasaran Prakoso di 2015-11-12. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4, bagaimana cara seorang guru untuk memberikan permainan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Luki dan Fauna. Apa saja fungsi-fungsi manajemen pendidikan?
Dalam hal ini terdapat beberapa fungsi manajemen pendidikan yang berperan penting guna mencapai target tersebut. Fungsi manajemen pendidikan ini meliputi perencanaan, pengambilan keputusan, perorganisasian, kontrol hingga pengawasan. Puas sekali kakak. Apakah masih dipaksa? Wah. Puas kakak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Egi. Kamu siapa? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Egi. Apa tujuan pendidikan jasmani dan olahraga? Dari sebagai pendapat di atas disimpulkan bahwa tujuan pendidikan jasmani adalah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Sekian. Bagaimana saudara Egi? Puas ya? Puaskan lagi. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi anak berkebutuhan khusus dengan gangguan emosional? Anak-anak sering menghadapi persoalan dengan mengelola dan mengontrol emosi. Meskipun kemarahan adalah emosi yang normal dan harus disebabkan, namun ada beberapa ekspresi yang dapat membuat seorang yang menjadi kasar dan agresif. Bahkan anak-anak berkebutuhan khusus juga harus diajarkan bagaimana mengelola emosi. Mengelola emosi memang bukan hal yang mudah bagi anak dengan khusus, tapi hal tersebut bukan berarti tidak bisa ditangani. Anak-anak berkebutuhan khusus perlu mengetahui bagaimana menyalurkan amarah dengan cara yang tepat dan aman. Hal ini bertujuan agar anak-anak berkebutuhan khusus dapat mengenali tanda kemarahan dan menggunakan cara yang tepat dalam mengelola amarah. Berikut adalah cara yang bisa membantu anak berkebutuhan khusus untuk mengelola emosi dengan baik. Yang pertama, ajarkan cara menenangkan diri. Yang kedua, belajar menenangkan perasaan. Yang ketiga, jangan kasihkan menunda marah. Yang keempat, terapkan batasan. Kelima, aktivitas fisik untuk meluapkan kemarahan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Uca. Mengapa bermain penting dilakukan untuk menstimulasi tumbuh kembang anak? Bermain mampu menyegarkan dan mengembangkan kognitif melalui kreativitas, memecahkan masalah, menguasai konsep-konsep baru. Bermain juga baik untuk membangun kepercayaan diri anak, menumbuhkan kemauan berbagi, dan mengontrol fisik, menguji ketahanan fisik, melatih otot-otot tangan, dan menghasilkan gerakan baru. Baiklah, saudara pacar akan menjawab pertanyaan dari siapa nama? Sadam. Gimana sih Andreas? Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai seorang guru memberikan permainan kepada anak? Yang pertama, kita sebagai seorang guru harus menyesuaikan permainan kepada anak. Kita harus mengidentifikasi dulu permainan apa yang disukai tersebut, seperti menggunakan gerak tubuh ataupun menunjukkan benda-benda kepada seorang anak yang khusus, karena anak yang berkebutuhan mesti permainan efektif untuk diajak komunikasi. Misalnya kita menunjukkan seperti menendang bola, menunjukkan kita memberikan materi menendang bola. Ada juga mengenai materi lompat-lompat jinjit-jinjit kepada anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian memberikan pujian dan dorongan kepada anak yang berkebutuhan khusus, seperti memberikan motivasi dan perkembangan kepada diri mereka, karena anak berkebutuhan khusus ini sangat mempengaruhi mental dari segi dalam dirinya. Yang dimana kita sebagai seorang guru harus memberikan pujian dan dorongan supaya mereka menjadi seorang yang termotivasi sebagai seorang anak walaupun ada fisiknya. Ya. Terima kasih saudara Fajar. Ya, dan terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 4
Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.